semakin hari. Besar anugerahmu, yes, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Serukan besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin berkah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Besar, sekali lagi serukan besar anugerahmu, oh besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita sembah Tuhan. Oh, besar anugerahmu Tuhan, semakin bertambah atas hidup kami. Kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, ada yang lain. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri. Kita serukan betapa baiknya Tuhan, begitu besar kasih setianya atas kita. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Kau yang utama dan terutama. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, Kau Rajaku. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Begitu baik atas hidup kita. Yes, yes. Kau baik dan sangat baik Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan yes, inilah seruan kami Tuhan. Raja di atas segala raja, nama-Mu besar, termu. Sekali lagi serukan, layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Serukan Hosana, Hosana, serukan Hosana. Yes, Hosana. Serukan Hosana, Hosana. Layak dipuji. Yes. Kaulah yang bertahta Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja. Yes. Namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sekali lagi katakan, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. haleluya. Namamu besar. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Raja segala raja. Kau yang layak Tuhan. Yes. Kau yang diagungkan. Yes. Kau yang ditinggikan. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah hari ini Engkau disenangkan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Nama-Mu diagungkan Tuhan. Biar hari ini setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku. Mengangkat panci-panci kemenangan bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini nama-Mu dipermuliakan. Amin. Atas langit dan bumi. Amin. Biarlah semua umat Tuhan mengagungkan nama Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Biar hari ini persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini dan menyaksikan live streaming sama-sama katakan, Amin. Masih dalam hadirat Tuhan.
Shalom, gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Pagi ini kita ingin menyerukan nama Tuhan. Kita ingin menyenangkan nama Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, sangat ajaib. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sebut, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Siapa yang layak untuk ditinggikan? Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes. Oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes. Yesus Kaulah Raja mulia. Siapa yang, saya ada filosofi baru saudara-saudara. Nama Tuhan itu selalu ada di tempat pertama, dalam hati dan dalam rindu. Benar? Seperti pujian ini yang berkata, Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku, dimanapun ku berada,
tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yes. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yes, kita sama-sama ingin belajar lagu ini. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Oh, namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hati, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di jemaat saja serukan. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hati. Yes, dan selalu menjadi yang utama. Di mana? Di rinduku. Yes. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yes, nama Tuhan selalu berada di tempat pertama. Silakan duduk, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Iya, kita percaya bahwa nama Tuhan selalu ada dalam hati kita, amin. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah setiap kami Tuhan, karena kami rindu mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya ini adalah waktu yang terbaik. Kami boleh datang menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan satu kerinduan kami, yaitu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Megah Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang
datang dalam terang, amin. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Sama-sama katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari nyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kami nyanyikan Engkau ajaib Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Kau layak kami sembah Tuhan. Layak disembah Raja kami, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Sama-sama katakan, layak disembah, layak disembah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Segala raja, oh, hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allah kami. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
and all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, namamu dipuji, namamu ditinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Kami mau berdiam diri untuk mendengar sabda firman-Mu. Hamba berdoa biarlah urapan Tuhan atas kami semua. Kebenaran yang hakiki itu biarlah tertanam dalam roh sanubari kami yang paling dalam. Menjadi sebuah perenungan yang teraplikasi lewat hidup kami masing-masing. Terima kasih, kami berdoa biarlah urapan dan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat kami semua lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan semua persiapan dan diri hamba pada Tuhan. Kuduskan dan sucikan, layakkan hamba berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Untuk menyampaikan kepada umat Tuhan apa yang menjadi pesan-pesan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang siap, haus dan lapar kebenaran firman sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, shalom, salam sehat semuanya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya tidak tahu apapun yang akan terjadi dalam hidup kita di pekan yang sudah lewat. Tapi yang saya tahu, apapun yang terjadi Tuhan masih tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Mungkin kesetiaan kita berubah, gaya penyembahan kita berubah, gaya memuji kita berubah, respon kita berubah terhadapnya. Tapi saya percaya Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya tetap sama saja. Allah adalah kasih, adalah penolong, Allah adalah pengharapan, Allah adalah sumber segala-galanya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini saya tertarik membagi sebuah tema agak susah memang untuk dicerna, tapi saya mencoba untuk menjelaskannya apa yang dimaksud dengan perhentian akhir bersama Kristus. Kita akan lihat beberapa perhentian yang dimaksud oleh firman Tuhan. Saya coba paparkan buat kita semua, jelaskan apa itu perhentian menurut firman Tuhan atau di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk, apa nih yang bunyi? Mic-nya ya, ini dijauhin dulu. Cek. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tertarik sebelum kita masuk pada poin inti yang saya akan sampaikan, kita mau lihat dulu ya kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar perhentian akhir bersama Kristus. Kalau kita cermati baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup berjalan berputar begitu cepat, dan yang ada dalam hidup kita adalah keletihan, kecapean, dan macam-macam. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup bersama dengan Kristus, Tuhan sudah atur seluruh hidup kita. Ada waktu-waktu khusus Anda dan saya harus berhenti di dalam Tuhan. Amin. Harus istirahat dalam Tuhan. Tuhan pun tidak pernah memaksakan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus berputar-putar dalam aktivitas dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita sendiri yang capek, kelelahan, dan justru kita salahkan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak mau menyibukkan kita dengan berbagai aktivitas. Berbagai begitu rupa untuk membuat kita tidak konsen kepada hidup kita dan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya
Tuhan mengagendakan kita sejak kita belum lahir. Dia udah bikin agenda kita supaya ada waktu-waktu kita memiliki perhentian khusus di dalam Tuhan. Makanya dia menciptakan ada 6 hari, ada 1 hari disuruh istirahat. Betul ya? Tuhan begitu luar biasa, bayangkan kalau Tuhan balik 1 hari, 6 hari buat Tuhan, 1 hari buat kita pasti berontaknya minta ampun. Iya kan? Kita pasti komplainnya minta ampun sama Tuhan. Kita pasti demo sama Tuhan. Kita pasti mengeluh sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kok nggak adil. Saya kan punya banyak aktivitas, saya kan punya banyak kesibukan. Masa saya dikasih 1 hari? Masa Tuhan harus 6 hari? Dan Tuhan begitu adil. Coba mari kita pikirin secara logika. Adilkah Tuhan? Nggak adil. Coba mari kita timbang 6 dan 1 hari. Adilkah Tuhan? Tuhan adil, kita nggak adil. Benar nggak? Iya, kita nggak adil. Karena Tuhan hanya 1 hari saja pun beratnya minta ampun. Paham nggak maksudnya? Apalagi 6 hari saudara ya. Mari kita belajar. Saya tidak masuk lebih detail lagi. Tapi saya mau membukakan kepada kita sebuah paradigma baru tentang perhentian akhir bersama dengan Kristus. Sampai pada akhir kematian kita. Kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab. Dah biar cepat ya, kita tampilin. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tuhan itu luar biasa saudara ya. Sesuatu yang belum saudara lihat udah disiapin kok. Sesuatu yang belum kita doakan pun sudah disiapkan. Sesuatu yang belum kita dengar dari orang, dari siapapun, dia sudah siapkan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, apa? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Ulang lagi kita baca. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, apa? Semua. Amin. Semua. Amin. Disediakan Allah bagi mereka, garis bawahi, yang mengasihi Tuhan. Lalu apa yang perlu kita takuti? Amin. Persoalannya ada di yang mengasihi Dia. Amin. Berarti yang takut siapa? Orang yang takut siapa? Yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, semua yang tidak pernah dipikirin, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah engkau dengar selama ini, perhatikan baik-baik, sudah disiapkan Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, engkau adalah orang yang mencintai Tuhan, engkau adalah orang yang serius dengan Tuhan, engkau adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau adalah orang yang setia dengan Tuhan, konsen dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Perhatikan ini semua. Amin. Silakan bawa pulang semua dan terjemahkanlah. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dibukakan dengan ayat ini. Posisikan Anda hari ini orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sejelek-jelek begini, setidak berarti begini, sehancur-hancurnya ini, tapi saya adalah
adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sejak saya kenal Tuhan, mari posisikan hidup kita seperti itu. Tadi kita hancur-hancuran, kita bukan siapa-siapa, kita orang yang terbuang, kita orang yang terhilang, tapi hari ini posisikan kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Serius nih, ayat ini luar biasa. Mari coba renungkan. Dikala Anda lagi galau, Anda lagi sedih, Anda lagi tidak berdaya, lagi hilang fokus, lagi mengalami jalan buntu, lagi dalam pergumulan, renungkanlah ini. Apa yang tidak engkau pikir, tidak pernah timbul di hati, belum sama sekali engkau dengar, perhatikan baik-baik. Besoknya sudah disiapkan Tuhan. Kepada siapa? Orang yang mengasihi Dia. Nah, itu sebabnya apa kaitan sama tema saya adalah perhentian akhir bersama Kristus. Kaitannya adalah, mari kita lihat sama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk intisarinya adalah, tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak dapat kita sangkal bahwa dunia yang tempat kita tinggal ini sedang sekarat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan orang dunia dan kehidupan orang Tuhan tidak bisa dibedakan, udah hampir mirip. Amin. Udah hampir mirip. Dalam kehidupan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang diperlihatkan berbagai peristiwa-peristiwa yang muncul di depan mata kita. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan adalah peristiwa akhir zaman yang nanti akan digenapi. Dan itu dipertunjukkan kepada kita bagaikan sebuah akhir zaman akan digenapi seperti itu. Tapi itu belum kesudahannya. Baru permulaan. Kita sedang menghadapi masalah pribadi sendiri, keluarga, dan secara kolektif, secara menyeluruh, secara korporat. Dan persoalan itu serius. Sementara kita menantikan perhentian bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Amin. Namun sebelum kita masuk kepada perhentian bersama dengan Kristus di dalam kekekalan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kehidupan, mari kita mau cermati beberapa perhentian-perhentian sepanjang kita belum bertemu dengan Yesus secara tatap muka dengan muka. Perhentian apakah itu yang kita mau kita bangun sejak kita masih ada di kolong langit ini? Mari kita lihat pertama Bapak Ibu Saudara, ya. Perhentian apa saja yang perlu kita belajar hari ini sebelum kita tiba pada perhentian yang kekal bersama dengan Kristus di dalam kebahagiaan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, perhentian dalam masa depan yang mulia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mengejar masa depan sampai lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah siapkan masa depan. Hanya tinggal Dia suruh kita berhenti sejenak. Pikirkan, renungkan, dengarkan Tuhan bicara arahnya kemana hidupmu. Wahyu 1 ayat 1 berkata begini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya dibuka rahasia-rahasia masa depan? Amin. Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya dibuka jalan-jalan masa depan? Dicelipkan arah masa depan kita? Satu, kita butuh wahyu. Kita butuh rahasia wahyu dari Tuhan yang dibukakan pada kita. Itu sebabnya dibutuhkan perhentian untuk kita dengar Tuhan bicara. Amin. Terkadang karena kita terlalu sibuk sampai kita nggak punya waktu dengar Tuhan bicara.
Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa pada waktu Yohanes Pembaptis, dibuang ke Pulau Patmos. Saya tanya, kalau sisi negatif kita renungkan, kejam juga ya. Tuhan kok kejam sih, buang rasulnya ke Pulau Patmos. Siapa Yohanes? Dia orang yang dikasihi. Dia orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa dia harus dibuang, ditelantarkan di Pulau Patmos secara sendirian di sana? Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada maksud ilahi dari Tuhan yang luar biasa. Bayangkan di dalam hidup seorang Yohanes ada masa depan 7 jemaat. Paham maksudnya? Dan saya ulangi, karena Tuhan sedang mau bicara sama Yohanes Pembaptis bahwa ada 7 jemaat punya masa depan. 7 jemaat, saudara. Ya, mari kita lihat sama-sama. Yohanes hidup dalam pengasingan di Pulau Patmos ketika dia menerima suatu wahyu yang luar biasa tentang Kristus. Berarti ada maksud Tuhan terhadap diri Yohanes. Tuhan suruh engkau berdiam diri, berhenti. Tapi berhenti jangan di rame-rame orang. Susah engkau terima wahyu. Engkau nggak bisa berhenti di tempat keramaian. Harus tempat jauh. Di Pulau Patmos nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada tempat keramaian. Lu ngapain di sana? Saya mau bicara kepadamu tentang masa depan 7 jemaat. Dahsyat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sisi kemanusiaan secara logika kita renungkan Tuhan begitu kejam. Padahal Yohanes begitu mencintai Tuhan. Bukankah engkau Tuhan mengasihi dia? Ya, bukti kasihnya dia mau bicara secara privasi, khusus, detil terhadap Yohanes. Tentang nasib masa depan 7 jemaat. Saya tunjukin. Siapa 7 jemaat? Pertama, jemaat Efesus. Jemaat Smyrna. Pergamus. Tiatira. Sardis. Philadelphia. Laodikia. Nasib ke-7 jemaat ini ada di dalam tangan Yohanes Pembaptis melalui Tuhan. Kenapa? Tuhan mau sampaikan apa yang akan dilakukan terhadap 7 jemaat kalau seorang Yohanes tidak mau mengalami, tidak menerima perhentian dari Kristus. Bayangkan kalau seandainya Yohanes sibuk dengan diri sendiri, Yohanes sibuk dengan masa bodoh dengan diri sendiri, Tuhan dia tidak mau ambil penderitaan itu untuk diasingkan sebentar. Duduk dalam perenungan khusus. Bersaat teduh khusus di Pulau Patmos. Dapat wahyu suara Tuhan. Nasib masa depan 7 jemaat. Luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia diperintahkan untuk menulis 7 surat. Berarti kalau menulis butuh ketenangan ya. Betul enggak? Butuh waktu khusus kan? Butuh ketenangan, butuh waktu khusus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian teman-teman yang sudah pernah melewati kalau saat-saat menulis skripsi, tesis, bahkan disertasi lebih berat lagi. Itu butuh waktu khusus, nggak boleh ada banyak hal yang disibukin dalam ini. Kenapa? Pasti kalau kita banyak kesibukan, nggak fokus, dan kita sedang nulis skripsi, pasti banyak ketika bawa ke dosen, pasti banyak yang dicoret, jamin dah. Pasti pulang coretan semua itu. Dari bab ke bab pasti pulang banyak coretan dan catatan. Dan pasti pesannya begini, lu sibuk apa sih? Duduk tenang, pikirin dulu, fokus dulu, selesaikan dulu. Kalau lu nggak fokus, lu balik buat coret-coret lagi. Pasti pesannya begitu. Dan saya ngalami itu. Ya, ngalami itu. Sudah di print berjilid-jilid, nggak kepake, pulang nge-print baru lagi. Suruh rubah bab 1, bab 2, bab 3, ada aja hampir semua halaman.
Dan itu betul-betul memakan tenaga, dibutuhkan yang kuat. Dibutuhkan daya tahan yang kuat. Kalau enggak langsung bilang begini, ya udahlah, gua enggak lulus juga enggak apa-apa, udah enggak mau susun lagi, pasti begitu. Kalau enggak sungguh-sungguh, pasti langsung batal di tengah jalan. Ini Yohanes, kalau dia enggak serius dengan penderitaan ini, 7 jemaat ini enggak tahu nasibnya kayak apa. Dia diperintahkan untuk menulis 7 surat, masing-masing 1 untuk setiap gereja di Asia Kecil yang saya sudah sebutkan, yang ada tampil ya, dalam pekabaran tersebut. Setiap surat pesan bagi 7 jemaat itu harus detail, sesuai dengan wahyu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Amin. Itu sebabnya dibutuhkan perhentian khusus oleh Yohanes di Pulau Patmos supaya dia terima wahyu yang tidak boleh melenceng. Harus sesuai dengan pesan-pesan Tuhan. Dan kalau saudara baca pesan-pesan Tuhan di 7 jemaat ini, begitu luar biasa. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang sangat keras. Haleluya. Demi apa? Demi masa depan jemaat. Pesannya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian Rasul Yohanes diperlihatkan peristiwa di saat-saat menulis itu, supaya Yohanes Pembaptis makin diyakinkan, makin dikuatkan bahwa benar ini Tuhan yang ngomong, Tuhan yang bicara di tengah perteduhan, ya. Terakhir yang akan dibawa ke 7 jemaat kepada masa depan yang mulia, karena ada istirahat kekal di bumi yang baru bersama dengan Allah. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, untuk menulis surat itu kepada 7 jemaat karena mereka punya masa depan di sana, Yohanes membutuhkan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Yohanes dibutuhkan untuk tadi, kalau kita doa tadi, rasa haus dan lapar akan wahyunya Tuhan. Supaya dia enggak salah menyampaikan kepada 7 jemaat. Pesan penting yang pertama ini adalah Bapak Ibu, Anda mau masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan? Anda mau bisnis Anda punya masa depan yang seperti apa yang Tuhan janjikan? Anda mau pendidikan Anda masa depan yang Tuhan janjikan? Keluarga Anda punya masa depan yang Tuhan janjikan? Butuh perhatian khusus. Anda butuh berhenti sejenak untuk dengar wahyu Tuhan. Bagaimana dengan saat-saat teduh kita? Amin. Apakah waktu kita saat teduh merenungkan firman Tuhan, engkau dengar wahyu? Engkau dengar pesan Tuhan tentang keluargamu, tentang usahamu, tentang pekerjaanmu, tentang pendidikanmu, masa depanmu? Dengarkan dengan cermat. Tuhan mau bicara. Amin. Jadi kalau kita saat teduh diminta Tuhan berhenti sejenak dalam Kristus untuk mendengar wahyu, mari sampai engkau dengar wahyu. Haleluya. Oke, mungkin engkau terburu-buru, mungkin waktunya singkat, tapi gunakan waktu-waktu khusus, waktu-waktu engkau harus beristirahat sejenak, berdiam diri sejenak untuk dengarkan Tuhan bicara. Ada 4 hal yang kadang Tuhan bicara di sana. Bisa janji, betul? Bisa motivasi, bisa teguran, bisa apa lagi? Ya, bisa pesan-pesan, bisa dosa. Amin. Yang Tuhan sampaikan kepada kita, larangan. Apa yang harus kita lakukan? Yang mana yang tidak, mana yang baik. Nah, dibutuhkan perhentian. Ya. Karena kita dapat beristirahat hari ini karena kita percaya bahwa Ia mengetahui masa depan kita. Kalau hari ini kita ada di tempat ini untuk berhenti sejenak dari semua aktivitas kita, kita percaya kita enggak sia-sia. Amin. Waktu kita berhenti sejenak untuk memuji Tuhan,
menyembah Tuhan, mendengar sabda firman Tuhan, entah siapa yang menyampaikannya, entah siapa yang memberitakannya, nggak peduli. Asal kita mau mendengarkan dengan serius tentang apa yang Tuhan mau pesan buat kita. Dan sedang mempersiapkan suatu bagi masa depan kekal yang damai dan sejahtera. Saya percaya kepada Tuhan bahwa perhentian kita hari-hari ini, kalau engkau berhenti sejenak untuk baca Alkitab, berdoa, mendengar firman Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, berhenti sejenak, saya yakin itu tidak pernah sia-sia. Ada pesan-pesan penting yang kita tangkap dari Tuhan. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, perhentian di tengah masalah. Ada juga Bapak Ibu perhentian di tengah masalah. Matius 24 ayat 8, mari baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apakah hari ini ada penderitaan, masalah-masalah yang Anda alami? Belum seberapa. Belum apa-apa. Tapi di dalam semuanya itu, kita diminta ada perhentian di tengah masalah kita. Coba duduk sejenak, renungkan masalah itu ada apa ya? Kenapa ya? Ada pesan apa dari masalah ini? Kalau engkau sedang mengalami pergumulan berat, jangan emosional. Cari Tuhan, berhenti sejenak di dalam Tuhan, dan dengarkan Tuhan bicara dari masalah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Matius 24, Yesus sedang mengarahkan pikiran manusia, ya, dia mau memperkenalkan kita garis besar peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti, kurang lebih hari-hari ini sebagai gladi resik. Kalau Anda mengalami penderitaan, masalah yang terjadi hari ini hanyalah bagian dari kecil nanti akan terjadi berikut. Di mana Matius 24 sudah memperkenalkan yang kau alami hari ini belum apa-apa, nanti ya, nanti di akhir zaman lebih berat. Jadi untuk Anda tiba nanti di sana, ini gladi resik. Penderitaan-penderitaan yang kau alami, Alkitab bilang begini, tidak melebihi kekuatan yang ada pada kita. Ini adalah skenario nyata dari Tuhan yang penuh dengan masalah. Kesusahan yang mengarah pada akhir yang luas. Jadi hari ini gak usah kaget dengan masalah yang terjadi di sekeliling kita. Kenapa? Itu skenario Tuhan. Kenapa? Supaya kita udah jago, supaya kita nggak kaget, supaya kita nggak kita nggak bingung. Tuhan latih kita hari ini. Hari ini masalah yang kau alami itu hanya latihan untuk Anda alami di masa-masa yang akan datang. Di satu sisi dunia digoncang oleh berbagai bencana. Ya, kita tahu di sekeliling kita mengalami berbagai bencana, masalah, persoalan, termasuk pandemi COVID yang kurang lebih 2,5 tahun ini kita ngalami. Tahukah Bapak Ibu, bisa jadi itu bagian dari skenario Tuhan bagi setiap umat manusia supaya kita tahu mana lebih penting dari kehidupan yang paling hakiki dalam hidup. Di sisi lain, ya, mereka yang tetap setia kepada Tuhan bisa saja ada dicemooh, dianiaya, ada banyak penderitaan lain dan segala macam. Saya tidak usah uraikan, Anda baca saja ayat Matius 24, 9, Timotius 3 ayat 12. Ada banyak ayat referensi ayat-ayat yang saya coba cantumkan, bisa Bapak Ibu lihat di sana. Nah, itu bagian dari memberikan sebuah cermin kepada kita bahwa penderitaan sekarang nih gak seberat yang ada dicatat di Alkitab itu. Ya, nah itu sebabnya dibutuhkan perhentian khusus untuk kita renungkan setiap ada masalah. Ada peristiwa, ada tekanan hidup, ada pergumulan hidup. Mari butuh perhentian khusus untuk Anda renungkan. Karena Yesus ingin kita dengan percaya beristirahat dalam kasih Kristus. Ketika ada masalah, engkau datang sama Tuhan, engkau akan nikmati ketenangan di dalam kasih Kristus. Amin. Engkau akan menikmati di dalam Kristus, dalam kasih-Nya, bahkan ketika dunia sekitar kita runtuh sekalipun,
Kalau engkau ada dalam kasih Kristus, engkau nggak pernah khawatir, nggak pernah takut, nggak pernah terguncang imannya. Kenapa? Kalau kita ada di dalam perhentian kasih Kristus, kita tidak akan terpengaruh dengan goncangan-goncangan apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Ia pasti akan kembali kepada kita. Karena percayalah, kedatangan Kristus yang tidak disangka-sangka itu akan terjadi. Itu sebabnya Tuhan minta kita berdiam diri ketika ada masalah, berdiam diri untuk renungkan supaya kelak nanti ketika Tuhan datang pada saatnya, dia tidak lihat kita ada di luar skenarionya, tapi kita ada di dalamnya, sekalipun kita dalam penderitaan, tapi hati kita tetap pada Tuhan. Amin. Kita harus selalu bersandar pada janjinya dan setia sampai akhir. Mau masalah apapun. Saya nggak tahu hari ini engkau mengalami masalah apa. Engkau mengalami jalan buntu apa. Engkau mengalami penderitaan apa. Tapi satu hal yang saya percayai bahwa Tuhan yang engkau sembah tidak pernah jauh-jauh dari kita. Amin. Tuhan yang kita sembah tidak pernah jauh-jauh dari kita. Dia hanya butuh engkau berhenti sebentar, bertatap muka dengan muka di dalam roh, dan engkau bercakap-cakap dengan dia di dalam kasih-Nya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita pelajari tentang perhentian di dalam Kristus. Perhentian dalam bekerja untuk Tuhan. Nah ini dia nih. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membutuhkan kita ada perhentian di tengah pekerjaan. Mari kita lihat maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhentian dalam Kristus bukanlah penantian yang sia-sia. Jadi saya percaya setiap kita yang dari 6 hari bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, Tuhan memberi kesempatan kita untuk perhentian dalam bekerja, saya yakin tidak pernah sia-sia. Amin. Satu hari engkau berhenti, kembali kepada ayat dulu. Ya. Satu hari engkau berhenti untuk apa? Untuk sembah Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk mengagungkan Tuhan. Saya mau tanya, itu adakah sia-sia di sana? Tidak. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awali ayat ini, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Kita digariskan bahwa kalau khotbah hari Tuhan, ya, hari ini takutlah akan Allah, muliakanlah Dia di dalam perhentian, di dalam pekerjaanmu. Dan di dalam pekerjaan engkau memuliakan Tuhan, engkau berhenti dan memuliakan Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Waktu yang Anda ambil berhenti untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia, tidak pernah sia-sia. Adakah satu hari ketika engkau mengambil waktu untuk memuliakan Dia, menyembah Dia, adakah berkat yang hilang di hari itu? Tidak. Adakah berkat yang dicuri oleh belalang pelahap di hari itu? Tidak. Kenapa? Tuhan pasti ganti. Saya yakin Tuhan pasti ganti lebih dari itu. Dan waktu peristirahatan kita untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia, itu adalah berkat yang lebih besar daripada berkat yang kita terima setiap hari. Amin. Kenapa? Karena waktu kita memuliakan Dia, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, di waktu itulah, dengarkan baik-baik, di waktu itulah surga terbuka, berkat pelipat gandaan
dicurahkan. Jadi apakah sia-sia? Tidak. Berkat surga terbuka dan dicurahkan berkat berlipat gandaan dalam hidup kita begitu kita berhenti dari perhentian bekerja untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pesan yang luar biasa buat kita. Jadi tidak ada sia-sia. Karena kita telah dipanggil untuk menyatakan Injil, ya, penghakiman Allah, dan mendorong semua orang di dunia ini untuk datang dalam perhentian kasih-Nya dan menyembah Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyembah Sang Pencipta, bukan hanya langit dan bumi, Sang Pencipta semua yang kita butuhkan. Sang Pencipta kebutuhan yang kita butuhkan. Sang Pencipta apa saja yang kau minta dalam Tuhan. Amin. Jadi saya yakin dan percaya perhentian kita di tengah pekerjaan tidak pernah sia-sia. Suatu hari nanti Anda dan saya dibuat terkagum-kagum, terheran-heran ketika dia pertunjukan itu. Tuhan akan buat show kepada kita di depan mata kita. Ada banyak janji yang akan dibuka dalam hidup kita. Dan kita baru tahu, ternyata Tuhanku yang kusembah, Allah pencipta langit dan bumi, Dia tahu apa yang kubutuhkan. Amin. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Nah itu sebabnya perhentian dalam pekerjaan tidak pernah sia-sia. Kerugian besar bagi kita di saat Tuhan memberikan kesempatan waktu khusus perhentian dalam bekerja dan kita tidak konsentrasi, kita tidak memiliki waktu, kita sibuk dimakan waktu, makan tua, makan segala usia kita, dan kita tidak pernah berhenti untuk bekerja. Padahal Tuhan sedang rindu kepada kita. Ada banyak berkat yang dinantikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menemukan perhentian dalam Tuhan saat kita bekerja dengan tekun baginya. Apalagi bukan hanya hari Minggu. Di saat Anda bekerja, di hari-hari Anda bekerja, Tuhan minta Anda serius, bertekun dengan sungguh-sungguh. Di saat Anda bekerja, Anda melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Itu juga bagian dari perhentian dalam bekerja. Saat kita bekerja, kita menghadirkan Tuhan. Saat kita bekerja, kita menghadirkan Tuhan, meminta perlindungan, pertolongan, penjagaan, dorongan, kasih-Nya, agar supaya apa yang kita lakukan, biarlah itu semua menjadi ibadah bagi Tuhan. Sebagaimana Yesus pernah katakan, kita mungkin menghadapi masalah saat kita mengikuti dan siap melayani Dia. Tidak masalah. Ketika kita dalam bekerja ada masalah-masalah. Tapi saya percaya Tuhan ada di setiap kita. Namun kita dapat bersuka cita bahwa tidak pernah ada situasi yang kita hadapi di luar kontrol dan pertolongan Tuhan. Bahkan bagi saudara dan saya orang yang mencintai Tuhan, ada harapan untuk hari esok dan janji perhentian terakhir di dalam Kristus untuk selama-lamanya bagi orang yang mengasihinya. Jadi saudara dan saya di dalam perhentian bersama Kristus tidak pernah sia-sia. Yang keempat, perhentian dalam pengharapan. Apakah hari ini kita sudah tidak punya pengharapan lagi? Tuhan suruh berhenti sejenak. Dengarkan Tuhan bicara. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini sebuah ilustrasi yang sangat real bahwa kalau kita hari ini punya pengharapan, mau hidup dan mati ada pengharapan. Mulai kehidupan kita dimulai dari lahir sampai mati, Tuhan sudah gariskan sebuah pengharapan yang pasti. Amin. Ayat ini terkadang hanya diangkat ketika ada kematian. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ayat ini berlaku dari lahir sampai mati. Amin.
Haleluya. Jadi lihat baik-baik. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui. Jadi harus tahu. Harus mengerti. Di dalam Yesus ada pengharapan dari lahir sampai mati. Amin. Kalau dari lahir sampai mati berarti dalam perjalanan iman, dalam perjalanan rohani kita, setiap langkah ada pengharapan, setiap langkah ada pengharapan, setiap doa kita ada pengharapan, setiap tetesan air mata ada pengharapan. Amin. Langkah hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, udah dihiasi dengan pengharapan. Udah dihiasi dengan pengharapan. Minggu ini ada pengharapan dalam Tuhan. Hari ini ada pengharapan dalam Tuhan. Besok ada pengharapan dalam Tuhan. Jadi bukan hanya mati baru ada pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan apa? Hidup kekal dalam kemuliaan. Bukan itu aja. Tapi orang percaya dihiasi dengan pengharapan. Makanya orang percaya itu berjalan dari iman kepada iman, dari pengharapan kepada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi kita ternyata didesain hidup orang percaya itu pengharapan demi pengharapan, pengharapan demi pengharapan. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada mereka yang telah meninggal dunia? Kalau kita belajar tentang pengharapan akan datang ya. Pertanyaan serius. Apa yang terjadi pada mereka yang telah meninggal dunia? Pertanyaan berikutnya, apa yang mereka sudah nikmati perhentian terakhir yang telah Tuhan janjikan? Mari kita bayangkan, apa ya yang terjadi kepada orang yang sudah meninggal? Masihkah ada pengharapan? Lalu pertanyaan kedua, apa ya yang terjadi kepada mereka yang sudah meninggal? Ada enggak? Benar enggak? Mereka sudah mengalami janji pengharapan itu. Ya kan? Saya ulang, pertanyaan ini serius. Mari kita bertanya sama-sama. Apa yang terjadi pada mereka yang sudah meninggal? Orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau saya mungkin mama saya, papa saya, saudara saya yang mungkin sudah duluan meninggal. Pertanyaannya, apa ya? Ya, terjadi dalam hidup mereka ya? Apa yang terjadi pada mereka yang sudah meninggal hari ini? Apakah janji Tuhan sudah berlaku? Pertanyaan dua, apakah mereka sudah menikmati? Mereka sedang menikmati janji Tuhan, perhentian di dalam kematian mereka hari ini? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita enggak usah berhalusinasi yang macam-macam, Alkitab menampilkan kematian sebagai tidur sementara. Di dalam Tuhan tidak ada agenda hari dan bulan. Makanya 1000 hari sama 1 hari. Betul enggak? Hitungannya begitu. Karena Tuhan itu mau datang 1000 tahun akan datang pun sama dengan hitungan di dalam surga 1 hari. Amin Bapak Ibu. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi bagi orang yang sudah meninggal, itu bagaikan kita yang melewati malam hari. Paham maksudnya? Jadi pertanyaannya begini, kalau kita jawab ya, jadi pertanyaannya begini. Berarti kita yang tidur waktu kemarin mulai malam dan kita tidur sampai bangun pagi, saya tanya, itu tidur sebentar kan? Apakah tidur selama-lamanya? Sebentar kan? Saya tanya, pagi tadi kita bangun lagi? Bangun. Pertanyaan kedua, waktu kita tidur, kira-kira Tuhan jaga kita enggak? Janji itu dari Tuhan menjaga kita enggak? Melindungi kita enggak? Mengawal kita enggak? Bayangkan kalau Tuhan enggak jaga kita. Enggak tuntun kita. Ya, luar biasa. Karena bagi Tuhan, siang dan malam, Tuhan tidak pernah istirahat kan? Menjaga kita. Jadi waktu kita lewati malam hari, itu hanya tidur sebentar. Dan kita bangun pagi, kita bertemu dengan segala sesama kita, bahkan bertemu dengan Tuhan. Di dalam tidur pun sebenarnya kita bertemu dengan Tuhan. Karena jiwa kita aja yang sudah tidak sadar. Tapi roh kita selalu bertemu dengan Tuhan, betul enggak?
Ya. Nah, jadi orang yang sudah meninggal, Alkitab bilang mereka cuma tidur sebentar. Nanti kalau sampai pagi baru mereka akan hidup bersama dengan saya dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu, yang sudah meninggal itu hanya sedang melewati malam hari. Nanti kalau kita yang masih hidup waktu kedatangan Tuhan, kalau kita belum dikasih kesempatan mati, sama dengan waktu pagi hari kita diangkat oleh Tuhan, bertemu dengan mereka yang lagi tidur malam. Ini hanya ibarat aja, ya. Yang tidur malam yang sudah meninggal itu, nanti kita ketemu bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan, lalu kita turun bersama dengan Tuhan di dalam bumi dan langit baru. Gitu tuh. Dan mereka yang sudah meninggal hanya melewati malam. Mereka tidur sebentar. Kita yang masih hidup masih nikmati siang. Gitu ya. Nanti kalau kita meninggal, kita disuruh tidur malam ya. Gitu tuh. Cara mengimajinasikan akhir zamannya itu begitu. Ayatnya nanti Bapak Ibu baca aja ya. Yohanes 11 ayat 11, ada di Daniel. Ya, itu orang yang meninggal itu hanya disuruh tidur sebentar, tidur. Nanti kalau gue datang, ya ketemu nanti, saya angkat kalian, ya gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, itu perhentian di dalam Tuhan. Jadi luar biasa ya. Jadi orang yang meninggal juga mengalami janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Asal mereka yang sudah punya Kristus. Kenapa? Karena yang dalam Kristus nanti dibangkitkan, ngapain? Nggak hidup dengan Kristus selamanya, dihukum, diadili. Ya, kita juga sama. Ya, oke, baik. Ini nggak usah, ini tema yang lain aja ya. Hanya saya singgung sebentar. Itu sebabnya kita tidak ragu lagi. Kematian adalah semacam perhentian sebentar. Ya, di dalam Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi mereka yang sudah mati kapan? Sekarang ini ya, berarti yang lalu-lalu, sekarang ini yang sudah mati. Perhatikan dibilang di pesan Tuhan dalam perhentian ya, khususnya dalam perhentian yang berikut ini, yang bagian yang keempat, bahwa mereka yang sudah mati, jadi perhentian yang keempat ini perhentian dalam pengharapan akan kekekalan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ingat nih, garis bawahi, yang mati dalam Tuhan. Kalau begitu yang nggak mati dalam Tuhan, yang nggak berbahagia, habislah hidupmu. Maka sepanjang hidup, kalau ada orang meninggal, selalu pesan firman Tuhan ini disampaikan. Itu pesannya bukan orang yang mati, yang masih hidup. Hei, dengar yang masih hidup. Kalau engkau masih hidup, percaya Tuhan. Kenapa? Karena kalau sudah mati, engkau nggak celaka, nggak akan bahagia. Perhatikan ayat ini, berbahagialah orang yang mati. Mati dari mana? Di dalam mana? Di dalam Tuhan. Jadi kalau nanti saudara dan saya dipanggil Tuhan, ya, Anda adalah orang yang berbahagia. Amin. Itu pengharapan yang luar biasa. Ini harus dengar ini. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, wajib, kudu, harus engkau percaya Tuhan. Engkau yang dengerin video ini di YouTube, di Facebook, engkau dengerin khotbah saya ini, pesan sederhana, mendingan cepat bertobat, percaya Tuhan. Amin. Engkau harus percaya Tuhan Yesus. Kalau engkau nggak percaya Tuhan, bahaya. Engkau bukan orang yang berbahagia. Kenapa? Kau akan dibuang ke neraka. Lihat ini ayat ini. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Jadi sekarang pun yang sudah mati dalam Tuhan, mereka sudah berbahagia. Ini pengharapan kita yang pasti. Mereka sudah berbahagia supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Jadi engkau hari ini bekerja berlelah-lelah melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Udah letih, lesu, capek, lelah. Lalu engkau dipanggil Tuhan. Tuhan hargai kita. Ya udah, engkau udah capek, engkau udah lelah, ya udah, engkau istirahat sebentar. Jadi orang percaya yang meninggal dalam Tuhan itu disuruh istirahat sebentar. Ya, istirahat sebentar, tunggu gua datang. Paham ya maksudnya? Jadi luar biasa. Kalau nanti ada orang percaya yang meninggal, udah nggak usah sedih lama-lama.
orang bahagia. Amin Bapak Ibu. Menangis, ya alamiah. Kenapa? Orang yang kita kasih, yang kita cintai, yang sudah hidup, memberikan jejak yang manis, yang luar biasa kepada kita. Sehingga ya pasti ada bekas untuk kesedihan. Ya wajar, itu alamiah. Tapi kalau dia meninggal di dalam Tuhan, luar biasa. Kesedihan kita mengantar dalam kebahagiaan. Amin. Haleluya. Nah ini pesan ini sampaikan kepada orang. Kalau ada orang yang meninggal dalam keluargamu, tanya, dia udah percaya Tuhan belum? Sudah, udah, menangis sepuas-puas. Antarkan dia dalam kebahagiaan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Loh kok kita ngomong mati ya? Ya nggak apa-apa. Khotbah itu harus ngomong yang begini. Kenapa? Kalau kita nggak ngomong yang berat begini, kita masa bodoh dengan hidup ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun itu bukan perhentian kekal. Itu hanya istirahat sebentar. Kata saya ibaratkan kayak kita tidur, besok kita bangun lagi. Kedatangan Tuhan. Gitu ya. Nah, namun orang yang meninggal itu bukan akhir dari perhentian kekal. Perhentian kekal nanti tunggu Tuhan datang dulu. Tuhan datang menjemput kita, dia bawa kita semuanya di dalam bumi dan langit yang baru. Itu baru perhentian kekal selama-lamanya. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada lapar-lapar, nggak ada kawin-mengawin, ya nggak ada di sana pacar-pacaran, ya nggak ada di sana hidup yang menderita-menderita, nggak ada di sana kesulitan ekonomi. Di sana kebahagiaan abadi selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saya malah berdoa sama Tuhan. Kalau kita semua itu, kalau boleh Tuhan izinkan, kita itu mati sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau engkau diizinkan Tuhan, engkau sedang ngomong sama teman, ngabarin Injil, engkau sedang cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, engkau sedang menolong Tuhan, lalu engkau mungkin mengalami satu peristiwa lalu engkau mati. Wih, itu luar biasa. Amin. Saya kadang-kadang ngiri, kadang orang yang lagi khotbah tuh, khotbah kan kita lihat mereka lagi khotbah bla bla bla, tiba-tiba dipanggil Tuhan, jatuh, mati. Wih, itu bahagia banget ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Intinya asal kita orang yang sudah percaya Tuhan, udah dia bahagia. Amin. Udah bahagia. Nggak usah pikirin cara matinya. Amin. Nggak usah pikirkan cara mati yang kita pikirin. Asal saya sudah percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dah. Nggak usah pikirin cara mati. Itu hanya ilustrasi aja ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ekspresi orang yang mati istirahat dalam damai. Perhatikan ya, bedanya ya. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak datang kepada orang yang meninggal? Makanya sering-sering datang pada orang yang meninggal. Perhatikan raut wajahnya, perhatikan mereka yang meninggal. Ya kita nggak bisa nilai sih. Tapi perhatikan ya, orang yang sudah percaya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu meninggal, istirahatnya penuh damai sejahtera. Penuh damai, luar biasa. Tapi kalau orang yang tiba-tiba meninggalnya melakukan berbagai kejahatan, terus dia meninggal, prak, kita datang itu, kayaknya penuh dengan beban, penuh dengan penderitaan. Ya. Nah, yang berikut, biasanya ekspresi orang yang meninggal di dalam Tuhan diekspresikan dalam batu nisan. Coba Anda datang di kuburan. Bisa loh, secara roh Anda bisa rasakan di orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu Anda ada di batu nisan atau di kuburan itu, Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan juga. Bukan kita dewakan kuburan ya, tapi Anda bisa lihat di batu nisan itu atau di kuburan itu terlukis. Wow, pribadi orang itu meninggal itu di dalam hadirat Tuhan. Dalam ketenangan, dalam kebahagiaan. Wah, luar biasa ya. Nah ini pengharapan ya, perhentian dalam pengharapan. Orang-orang percaya yang meninggal saat ini sedang beristirahat dengan pengharapan bahwa suatu hari mereka akan dibangunkan oleh Tuhan yang mereka imani. Jadi kita percaya ya, itu pengharapan kita semuanya ya. Nah yang terakhir,
perhentian akhir. Mari kita baca ayat yang terakhir. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekarang lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada berapa kali sukacita di sana? Ada berapa kali? Mari ulang ya. Bersukacitalah senantiasa, terus menerus ya, dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sesuatu yang diulang-ulang berarti penekanannya serius. Sesuatu yang diulang-ulang berarti penekanannya penting, ya. Jadi bersukacitalah. Kenapa? Perhentian kita ada perhentian akhir. Apa perhentian akhir? Bapak Ibu, pertanyaan begini. Bayangkan ya, jika kita nih mulai perjalanan ke tempat baru yang belum pernah kita jumpai sebelumnya, kita tidak memiliki petunjuk rute, peta, fisik, GPS, atau ponsel-ponsel cerdas yang lainnya, kita belum pernah sama sekali. Kira-kira apa yang timbul dalam hati kita? Ada nggak pengharapan? Ada nggak kebingungan? Ada. Kenapa? Kita belum pernah ke situ, ya. Tapi kalau kita sudah punya handphone pintar, GPS, kita punya rute, kita punya peta khusus, kira-kira kita perlu khawatir nggak? Khawatir. Zaman dulu dengan sekarang, kalau kita pergi ke Jakarta atau kita pergi kemana di Jakarta ini, itu susah nggak? Susah kalau kita nggak punya orang khusus yang menuntun kita nggak mungkin bisa sembarangan jalan. Dulu saya ingat tahun 2002, belum ada itu handphone, ada GPS dan segala macam. Handphonenya masih handphone yang gede, handphone batu. Itu kalau bunyinya satu gereja ini dengar. Bisa gemetar ini gedungnya. Itu bunyi. Saya punya dulu ada, ya. Itu dulu ada dikasih orang. Pegangnya kayak HT gitu ya. Itu pakai antenanya. Itu dulu ada saya tuh di kos dikasih orang. Ya. Saya ingat tuh, wah itu kalau getar tengah malam nggak usah pakai bunyi, pasti dengar, pasti bangun, meja bisa goyang, wih itu kencang banget. Nah, kan dulu nggak pakai ada GPS ya, nggak ada peta ya. Jadi kalau kita pergi ke rumah teman gitu ya, itu handphone nggak mati-mati sampai di sana. Saya lewat jalan mana? Kamu ketemu gedung ini nggak? Belum, maju lagi. Ketemu gedung, udah belok kiri, ada portal nggak di situ? Nggak ada portalnya banyak. Waduh, repotnya itu bisa tuntunnya, handphonenya nggak mati-mati sampai baterai mati sendiri. Repotnya minta ampun. Zaman saya ingat itu 2002, 2003 kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih sekarang udah nggak usah. Lu di mana tinggal? Blok M. Udah kasih alamat. Nggak usah tanya rumah di mana, betul nggak? Mana? Coba Sherlock ke sini. Udah kita pergi ke situ. Bergantung pada GPS. Kadang yang memang nyasar-nyasar. Nah Bapak Ibu, zaman sekarang kita kemana-mana ada pengharapan nggak? Ada. Hari ini Aryo di kantor, saya nggak tahu kantornya. Sherlock dong, saya pergi bisa nyampe nggak? Bisa. Coba zaman dulu, Aryo kantornya di mana? Oh saya kantornya di Sudirman. Tolong dong sama saya mau ke situ. Pasti dia nggak kerja. Ngapain? Cuma nuntun gua. Pak udah di mana? Saya di Senen. Jalan lurus. Saya udah di ini Sudirman. Ya Bapak belok kiri. Pokoknya belok kiri, belok kanan, lurus, atas, bawah. Waduh repot. Pasti kalau zaman dulu. Tapi hari ini kita udah punya pengharapan. Kenapa? Ada handphone pintar. Ya. Udah ada Sherlock. Ada yang bantu ngomong. Nah itu luar biasanya. Ada yang bantu ngomong. 100 meter lagi Anda belok kiri. Kan bagus kan. Enggak capek-capek sama orang yang Sherlock. Ada orang yang nuntun. Sekalipun wajah kita nggak lihat. Ya, sekalipun wajah kita nggak lihat. Dia setia menuntun. Terkadang dibuat kita repot nyasar-nyasar kemana-mana. Tapi dia sabar loh. Bapak Ibu marah sama dia tapi dia tetap sabar untuk nuntun kita. Itulah pengharapan kita zaman sekarang ya. Nah itu saja kita sudah punya pengharapan, betul nggak? Amin. Ya, itu aja kita udah punya pengharapan. Ada yang nuntun lewat Sherlock, lewat handphone pintar, GPS pintar.
kita udah nggak punya pengharapan. Ya, luar biasa. Nah, zaman dulu Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sponsor saya, dia tinggal di Sunter, mereka kantor di Sunter. Itu gua nyasar kemana-mana. Udah tembak ke sana, balik lagi ke tempat, lari ke sana lagi, balik lagi ke tempat. Saya balik lagi ke sini. Waduh, repotnya minta ampun. Nah, zaman sekarang kita udah punya pengharapan. Nah, Bapak Ibu, apa itu akan terjadi sesuatu perjalanan kalau kita nggak punya pengharapan? Apakah kita santai? Nggak santai. Coba ya, kalau nggak ada tuntunan ini, kita santai nggak? Nggak. Buang tenaga, buang waktu, buang uang. Wah, serius, sungguh-sungguh cari sampai dapat. Kalau kita udah punya pengharapan, apakah kita perlu capek-capek? Enggak. Ya, kenapa kita tahu kita pasti sampai kepada pengharapan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Untung kita sebagai orang percaya, kita sudah punya pengharapan. Tuhan telah memberi kita peta sederhana dan instruksi yang akurat dan jelas, sehingga kita dapat mempercayai tujuan kemana kita akan pergi. Sudah jelas, tersedia dengan baik. Perhentian akhir bersama dengan Tuhan itu jelas. Sudah pasti sampai. Amin. Peta kita apa? Alkitab. Alkitab sudah jamin kepada kita, ketika Anda percaya Tuhan Yesus Kristus, perhentian Anda kekal selama-lamanya dengan Kristus, pasti. Nggak meleset. Asal ikut tuntunan aja. Arahan dari Alkitab. Handphone pintar aja kita ikut sekalipun kita nyasar, betul nggak? 100 meter lagi Anda belok kiri, salah juga. Padahal salah. 2 kilo lagi Anda belok kanan. Udah belok kanan, disuruh belok kiri. Belok kiri. Padahal salah. Tadinya seharusnya lewat sana. Anda mau ikut jalan alternatif? Kita ikut. Dia kasih lagi jalan. Itu aja kita ikut, betul nggak? Itu aja kita ikut. Orang yang ngomong kita nggak kenal. Orang yang ngomong kita nggak tahu alamat di mana. Orang yang ngomong kita nggak tahu itu siapa. Tapi kita ikut, betul nggak? Alkitab yang ngomong masa sih nyasar? Anda nggak akan nyasar. Kalau Tuhan ngomong lewat Alkitab, Anda nggak nyasar. Pasti tepat sasaran. Amin. Oleh karena itu, Paulus mendorong kita untuk bersukacita dalam pengharapan pada saat ini. Jadi mari kita mau datang sama Tuhan bersukacita karena kita punya pengharapan kekal. Jadi Anda anak muda yang hari ini sudah hidup dalam Tuhan, sudah melayani Tuhan, dengar saya memberitahu, Anda tidak pernah sia-sia. Kenapa? Anda punya masa depan, harapan masa depan, Anda punya harapan masa depan dalam kekekalan. Nah, repotnya kalau Anda nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda nggak terima pesan Tuhan, nggak punya GPS yang jelas dan akurat. Anak muda yang hidup dengan Tuhan punya GPS yang akurat dan jelas. Anak muda yang hidup dengan Tuhan, dengan hidup dengan Alkitab, dia punya arahan yang jelas. Akurat, benar, tidak meleset. Masa depan akurat, tidak meleset. Mau Anda punya masa depan yang akurat, yang jelas? Mari, hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh. Anda punya pengharapan dalam Tuhan pada hari kekekalan nanti. Apapun situasi kita saat ini, apapun pencobaan yang kita hadapi, jika kita tinggal dalam Tuhan, hidup dengan Tuhan, dalam kebaikannya, dalam kasih-Nya, dan dalam pengorbanannya di kayu salib bagi kita dapat bersukacita dalam Dia dan memiliki kedamaian bagi jiwa kita yang lelah letih lesu hari ini. Mari datang berpengharapan, berhenti di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Nikmati sukacita dan damai sejahtera dalam perhentian dalam kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus akan datang di awan-awan dengan kemuliaan besar. Banyak sekali malaikat bercahaya akan menyertai Dia. Wow, kita mengimpikan kita akan bersama dengan Kristus di dalam awan-awan. Ia akan datang membangkitkan orang mati, tadi yang istirahat sebentar, dan untuk mengubahkan orang saleh yang masih hidup, ya, mengubahkan kita semuanya hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi tadi berjalan dalam pengharapan, berjalan dalam kemuliaan, berjalan dalam iman kepada iman, dan semua kita akan dikumpulkan di awan-awan seperti gambaran ini. Bersama malaikat di surga, kita akan turun di dalam surga
di dalam langit dan bumi yang baru, dan itulah kemuliaan yang kita nantikan dalam Tuhan. Itu sebabnya ia akan datang, Bapak Ibu, mari kita tetap berharap pada Tuhan. Bila kita melihat pada orang-orang yang sudah meninggal, boleh mari kita berpikir bahwa mereka sedang tidur, nanti mereka bangun pagi hari bersama dengan kita di dalam kemuliaan. Mereka sedang disembunyikan Tuhan, ya. Mereka sedang disimpan Tuhan untuk beristirahat sejenak, dan nanti akan bangkit, dikumpulkan dengan orang-orang saleh yang tidak melewati kematian, dan kita akan datang dalam pengharapan dan kemuliaan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak tim musik semuanya untuk kita. Bapak Ibu, ada lagu baru yang luar biasa. Kita belajar sama-sama. Saya juga masih lupa. Nanti kita sempurnakan di minggu-minggu yang akan datang untuk dinyanyikan oleh tim supaya kita belajar lagu baru, ya. Ini bagus banget. Mari kita renungkan dari lagu ini, ya, tentang Zema Israel. Saya minta untuk bantu nyanyi, ya, karena saya takut lupa. Mari kita mau belajar lagu sama-sama, ya. Jadi lagu ditampilkan supaya semua jemaat juga ikut. Shema Israel, Adonai Elohim. Kita belajar ulang-ulang lagu ini dan kita renungkan sama-sama, ya, kata-katanya. Shema Israel, Adonai Elohim. Shema Israel, Adonai Shema Israel, Adonai Elohim. Shema Israel, Adonai Echad. Dengar hai jiwaku, dengar hai jiwaku, Tuhanmu itu Allah. Dengar hai jiwaku, Tuhan itu Esa. dengar hai jiwaku, dengar hai jiwaku, Tuhanmu itu Allah. Dengar hai jiwaku, Tuhanmu itu Esa. kasih. Genap hatimu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa. Dan dengan kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Shema
Israel, Adonai, Eloheinu, Shema Israel, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Echad. Dengar jiwaku, Tuhan itu Allah. Dengar hai jiwaku, Tuhanmu itu Esa. Dengar hai jiwaku, dengar hai jiwaku, Tuhanmu itu Allah. Dengar hai jiwaku, Tuhanmu itu Esa. Bapak Ibu Saudara, lagu ini bagus. Nanti minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar. Dan saya percaya ini akan menjadi rema buat kita semuanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat sabda-Mu. Ajar kami Tuhan memiliki waktu-waktu perhentian bersama dengan Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu luar biasa kalau kita harus punya tempat perhentian. Sebentar kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu baik, yang begitu dahsyat bagi setiap kami. Bahwa kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu dahsyat, firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kami terus dekat dan melekat dalam Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Efraim. Kiranya Tuhan berkati untuk apapun yang siap dikerjakan, baik itu pekerjaannya, kuliahnya, studinya, dan keluarganya. Biarlah menjadi contoh, biarlah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami ingin berikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, dan persembahan ini dapat berguna bagi pengembangan gereja-Mu dan bagi pengembangan gereja-Mu di Indonesia. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, siap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya.
Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita, ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama, hari ini ada Kopa Minggu kedua, KTB Kopa Minggu kedua bagi Bapak Ibu Saudara dan para penerima manfaat yang ikut Kopa Minggu kedua, jangan lewatkan pada sore hari nanti ada pertemuan Kopa Minggu kedua. Lalu hari ini kita bersyukur ada yang hari ini berhari ulang tahun, silakan ditampilkan. Siapa aja yang berhari ulang tahun ya? Sebelum kita berdoa. Enggak ada? Oke, besok ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita semua berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Sebelum kami menutup persekutuan kami, ibadah kami, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang dari sekolah minggu sampai usia lansia. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah setiap mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau Allah adalah sumber penyembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus mereka dipulihkan, disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya segala sakit penyakit mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih kami berkati, berdoa untuk setiap bisnis, usaha, setiap perusahaan, setiap pekerjaan anak-anak-Mu diberkati berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang duduk dalam bangku pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kami berdoa mereka semuanya diberkati Tuhan. Mereka memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan. Tuhan memberkati perkuliahan mereka, sekolah mereka. Jadikan mereka orang-orang yang berprestasi. Menjadikan mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang luas. Mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di setiap bidang mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu. Biarlah semua kami diurapi Tuhan. Tuhan menuntun kami semua dengan pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua bagian pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan menolong kami, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, seluruh para penatua, seluruh para mentor tutor, seluruh para staf yang ada di tempat ini. Diberkatilah kehidupan pribadi, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah pelayanan pekerjaan mereka, diberkatilah anak-anak mereka,
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, turunlah berkat Ishak, Abraham dan Yakub melimpah-limpah dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang ada di tempat ini. Mereka yang sudah lanjut usia, dijagalah kesehatannya, dituntunlah kehidupan mereka, diberkatilah usia mereka, diberkatilah mereka dan anak-anak cucu mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk gangguan dan sakit penyakit dijauhkan dari hidup mereka, tapi mereka hidup dalam kebahagiaan dan sukacita yang melimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan buat janji setiamu, buat kepastian segala hal yang kau janjikan dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan, pulang, remah, dan berkatilah setiap orang dengan firman Tuhan yang kau telah dengar. Biarlah setiap janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Percaya sungguh-sungguh padanya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apapun. Mari bawa pengharapanmu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, arahkan hati dan pikiranmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapanmu, serta persekutuan dari Roh Kudus yang terus menuntun, menjaga, melindungi, mengokohkan imanmu hari ini. Terimalah berkat Tuhan dengan iman hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Bapa, terima kasih, nyata Tuhan pimpin kami. Berikanlah berkat pada umat-Mu ini sebelum kami berpisah. Oh Bapa, terima kasih, pimpin kembalinya umat-Mu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, salam sehat dan salam berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.